Jadi kalau Anda menjadi khatib itu kan salah satu pakem yang kita pakai adalah min alamati fatonati rojul qasrul khutbati wa tulus sholah. Jadi orang pintar tuh khutbahnya nggak panjang, tetapi sholatnya yang panjang. Dalam artian tuh bukan baca surat-surat yang pendek, tetapi ya surat menengah lah. Tapi Anda harus lihat kondisi. Kalau lagi kondisi hujan atau mendung gelap dan jamaah ada di luar, Anda nggak boleh khutbah panjang. Nggak boleh. Kalau Anda khutbah panjang, percuma, nggak ada yang dengerin. Saya pernah di salah satu masjid di daerah Keramat. Saya habis donor darah. Habis donor darah saya ke masjid. Masjidnya itu naik tangga, tangganya muter. Nah di atas itu ada masjidnya. Khotibnya naik dan bagi saya nggak masalah. Tapi saat itu mendung besar dan turun hujan deras. Saya nggak bisa khusyuk. Dan saya yakin juga orang-orang lain juga banyak yang nggak khusyuk. Kenapa? Karena ketika sholatnya atau khutbahnya panjang, sholatnya panjang, orang kepikiran, ya elah sepatu kehujanan, lepek kaos kakinya. Itu yang di dalam, yang di luar udah nggak mikir sepatu, orang badannya basah. Ittaqullah, ya ittaqullah, hujan. Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, lepek. Dipercepat. Sayyidina Utsman tuh pernah khutbah cuma 3 menit, teman-teman. Pas 3 menit, perkiraan saya doang. Karena rukunnya saja. Dulu waktu, ini saya panjangan dikit nggak apa-apa ya. Waktu terjadi pandemi, kita dilarang sholat Jumat. Saya patuh. Pemerintah ngatur, kita patuh. Tetapi lama-lama kok kayaknya nggak ada breakthrough. Pemerintah mengatur kita boleh ke mall 50%. Kenapa ke masjid nggak boleh? Harusnya diatur. Akhirnya saya bikin tulisan, saya kirim ke perwakilan Majelis Tarjih Muhammadiyah, ke Basil Masail NU, ke beberapa pesantren, termasuk ke Dirjen di Kemenak. Saya bilang, Pak, diatur aja Jumatan itu. Nggak apa-apa saya Jumatan minggu ini, minggu depan nggak Jumatan, nggak apa-apa. Tapi jangan nggak ada Jumatan. Nggak enak rasanya kalau dunia ini nggak ada adzan, nggak ada qomat. Akhirnya 2 minggu kemudian diperbolehkan. Tetapi sebelum itu diperbolehkan, saya sudah berpikir. Di kompleks saya itu one gate system, jadi nggak ada warga luar masuk ke dalam. Kita punya musola. Saya tanya sama ketua ketua lingkungan. Ini musola ini kita kunci atau enggak? Nggak apa-apa Pak, sholat. Oke, kalau gitu nggak apa-apa sholat. Maka tiap kali sholat hari Jumat, saya itu buka pintu musola, saya adzan. Setelah adzan, saya tunggu jamaah. Lalu saya hitung jumlahnya 12. Saya tanya, Bapak sekalian jumlahnya udah 12. Bapak mau sholat zuhur atau sholat Jumat? Jumat mau boleh Pak? Boleh. Mau sholat Jumat? Sholat Jumat. Saya langsung khutbah, rukunnya saja. Habis itu langsung qomat sendiri saya, setelah adzan, khutbah, qomat, lalu ngimami. Itu totalnya cuma 4 menit lebih dikit. Habis itu saya suruh pulang Pak, pulang. Tidak boleh berkerumun. Bisa diatur? Bisa. Kompleks saya itu ada 2 blok, D sama E. Bisa saja minggu ini D, minggu depan yang E. Bisa diatur kok. Ke masjid, ke mall bisa, ke pasar bisa, masa masjid enggak? Ternyata alhamdulillah setelah beberapa minggu ada edaran pemerintah yang membolehkan kita Jumatan. Bisa diatur. Banyak masjid yang mengatur. Ada yang mengaturnya pakai nomor, daftar pakai aplikasi, bisa. Tetapi karena kondisi itu tidak boleh berkerumun dalam waktu yang lama, saya khutbahnya cepat. Nah beberapa kali itu jamaahnya kumpul cuma 4, cuma 2. Saya tanya, Bapak mau sholat zuhur atau kita tunggu warga yang lain? Tunggu aja Pak. Ternyata nggak ada yang datang. Kata warga, Pak boleh nggak kita WA supaya pada datang? Jangan, kalau kita WA kita mengajak orang berkerumun, membantah atau melanggar aturan pemerintah. Tapi ini kan alami ngumpul. Karena kalau Bapak sekarang sholat zuhur, tetap jamaah saya imamnya. Sholat Jumat, tetap jamaah saya imamnya. Cuma bedanya zuhur 4 rakaat, Jumatan 2 rakaat, yang 2 saya ganti khutbah. Jadi bisa khutbah cepat karena ngelihat kondisi. Makanya kalau lagi mendung berat, khutbah nggak usah lama-lama, cepet aja. Karena nggak ada yang dengerin. Nggak ada yang dengerin itu. Nggak ada yang ada pikiran, ya Allah nih imam lama banget. Ya orang-orang suci saja yang nggak menggerutu. Tapi kan Anda kan orang awam, pasti menggerutu dalam hati.
Kalau orang suci mah enggak, hujan adalah rezeki. Gempa bumi adalah rezeki. Kita kan belum sampai tahap itu. Tahap kita adalah ya kalau ada sesuatu yang buruk kita merasa tidak nyaman. Hujan deras, yang di dalam mikirin sepatunya basah, kaos kakinya lepek, yang di luar nggak usah kaos kakinya, badannya yang basah. Saya udah coba-coba dehem nggak kedengeran teman-teman karena hujannya gede. Supaya khotibnya tuh tahu ini lagi hujan deras. Saya pikir nggak ada yang nggak kemudian merasa nggak nyaman ya. Semuanya ngerasa, aduh gimana gitu. Nah itu perlu dipikirkan.